Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini untuk pembelajaran IPA kelas 8, materinya mengenai usaha dan daya. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama yaitu memahami konsep dasar usaha dan aplikasinya dalam kehidupan. Yang kedua, memberi contoh usaha. Yang ketiga, dapat menghitung besar usaha. Dan yang keempat, yaitu dapat menghitung besar daya. Nah, itu tujuan pembelajarannya. Coba perhatikan gambar yang ada pada layar kalian ya. Di sini ada 3 gambar. Pernahkah kamu melihat atau pernahkah kamu mengangkut kelapa sawit atau barang-barang yang berat dengan menggunakan gerobak dorong? Jika pernah, pasti kalian merasakan menggunakan gerobak dorong itu lebih ringan kan? Atau misalkan lebih mudah daripada mengangkat dengan tangan kosong ya tentunya. Tuhan telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Tuhan menganugerahkan manusia akal dan pikiran untuk merenungi segala makhluk yang telah diciptakannya. Melalui akal pikiran tersebut, manusia dapat menemukan berbagai alat. Contohnya, gunting yang dapat digunakan untuk memotong kertas, membuka sebuah bingkisan, ataupun membuka bungkus makanan. Nah, itu contoh anugerah yang sudah kita dapatkan dari Tuhan mengenai akal dan pikiran ya. Melalui akal pikiran tersebut, manusia dapat menemukan berbagai alat. Contohnya tadi pada gambar yang pertama ya, atau pada slide pertama, gunting nih. Ya, gunting dapat digunakan untuk memotong kertas, membuka sebuah bingkisan, ataupun membuka bungkus makanan. Nah, itu contoh ke dalam anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi wajib kita bersyukur bahwa kita menjadi makhluk yang diberikan akal dan pikiran. Tanpa menggunakan alat atau tanpa menggunakan beberapa alat tersebut, tentu kamu pasti kesulitan melakukan beberapa aktivitas yang telah disebutkan contohnya tadi di slide sebelumnya ya. Nah, di sini ada usaha nih. Usaha itu apa? Usaha adalah besarnya energi yang digunakan gaya untuk memindahkan suatu benda. Nah, itu yang dimaksud dengan usaha ya. Nah, biar lebih paham, coba perhatikan 2 gambar berikut nih. Ada seseorang yang sedang mendorong tembok ya, gambar yang pertama. Dan gambar yang kedua ada 2 orang anak yang sama nih sedang mendorong tembok. Apakah menurut kalian tembok tersebut bisa bergerak setelah seseorang melakukan dorongan atau 2 orang anak melakukan dorongan pada tembok tersebut? Meskipun seseorang merasa lelah dan berkeringat ataupun 2 orang anak merasa lelah dan berkeringat, namun saat mendorong tembok tersebut dikatakan bahwa seseorang tersebut tidak melakukan usaha sama sekali atau usahanya bernilai 0 ya. Mengapa demikian? Karena dapat disimpulkan di sini ya, semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Nah, dan yang kedua, semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Kenapa tidak bisa dikatakan usaha ya seseorang mendorong tembok? Karena tembok tersebut tidak berpindah ya, atau tidak adanya perpindahan. Makanya tadi usahanya bernilai 0. Nah, di sini ada daya. Apa itu daya? Daya adalah besarnya energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Di sini yang kedua ada daya ya. Daya yaitu besarnya energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Nah, itu apa yang dimaksud dengan daya. Secara matematis dapat dituliskan seperti berikut ya. Pada layar kalian bisa terlihat di sini ada rumus
usaha dan rumus daya ya. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu mengenai rumus usaha. Nah, usaha itu rumusnya adalah W sama dengan F dikali delta S ya. W-nya adalah usaha, satuannya Joule ya, bisa ditulis J saja. Lalu F itu adalah gaya benda, satuannya adalah Newton, bisa ditulis N. Dan yang ketiga yaitu delta S. Delta S itu adalah perpindahan, satuannya adalah meter atau ditulis dengan M. Rumus yang kedua yaitu adalah daya. Ya. Daya rumusnya adalah P sama dengan W dibagi T. P adalah daya, satuannya watt. W adalah usaha, satuannya joule. T adalah waktu, satuannya second ya, atau juga disebut dengan detik. Nah, itu kedua rumus usaha dan daya. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama, coba perhatikan di sini ada Benny dan ada Budi ya. Benny mendorong meja dengan gaya 100 Newton, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Budi mendorong meja lain yang sama masanya dan ukurannya pun sama ya, dengan gaya 400 Newton nih, berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh Benny dan Budi? Nah, untuk penyelesaiannya, kita tuliskan terlebih dahulu ya. Diketahui F Benny atau usaha Benny 100 Newton dengan perpindahannya delta S-nya yaitu 10 meter. Lalu untuk daya Budi yaitu 400 Newton ya. F-nya Budi atau gaya Budi dengan 400 Newton. Lalu perpindahannya Budi delta S 40 meter, yang ditanyakannya W Benny dan W Budi ya. Atau usaha Benny dan Budi berapa nih? Untuk jawab ya, dengan menggunakan rumus yang sudah tadi kita bahas, W sama dengan F dikali delta S nih. W Benny terlebih dahulu. W Benny berarti untuk gayanya masukkan angkanya F-nya F Benny ya, jangan tertukar. F Benny 100 dikali perpindahannya S-nya, delta S-nya yaitu 10 ya. Tinggal dikalikan 100 dikali 10. Hasilnya adalah 1000 Joule. Untuk W Budi ya, F-nya untuk F Budi di situ ada 400 dikali dengan delta S-nya perpindahannya 40 meter. 400 dikali 40 hasilnya adalah 16.000 Joule ya. Jadi kesimpulannya besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Benny adalah 1000 Joule dan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Budi adalah 16.000 Joule. Untuk latihan soal yang kedua di sini masih Benny dan Budi nih. Benny memindahkan meja tadi dengan usahanya 1000 Joule dalam waktu 10 second, sedangkan Budi memiliki usahanya 16.000 Joule dalam waktu 40 second. Berapakah daya yang dikeluarkan mereka untuk memindahkan meja nih kira-kira? Diketahui terlebih dahulu ya, agar kalian tidak lupa ya, biar lebih jelas maksudnya. Nah, diketahui W Benny 1000 Joule dengan waktunya 10 second, untuk W Budi 16.000 Joule dan waktunya 40 second. Yang ditanyakan adalah daya Benny dan Budi. Rumusnya P sama dengan W dibagi T. Untuk P Benny ya, W-nya itu tadi sudah diketahui di atas 1000. Untuk T Benny 10 berarti 1000 dibagi 10 hasilnya adalah 100 watt. Lalu untuk P Budi 16.000, W-nya usahanya dibagi T-nya adalah 40 second, berarti 16.000 dibagi 40 hasilnya 400 watt. Bisa disimpulkan untuk daya yang dikeluarkan Benny sebesar 100 watt dan Budi adalah 400 watt. Agar kalian lebih paham, di sini ada uji pemahaman ya. Silahkan kalian tulis terlebih dahulu soalnya nomor 1 dan nomor 2 di buku latihan IPA kalian. Lalu nanti setelah selesai mencatat, kalian jawab ya, lalu kirimkan latihan ini yang uji pemahaman ini ke classroom kelas masing-masing
agar Ibu nilai apakah kalian sudah paham mengenai materi tersebut atau belum. Jika masih kalian bingung tadi cara penghitungnya, silahkan ulangi kembali videonya atau kalian mencari sumber lain mengenai usaha dan daya. Boleh di buku paket ataupun internet, video pembelajaran lain atau buku modul. Ya silahkan bebas ya. Yang penting kalian mencari pemahaman kalian sendiri agar lebih paham mengenai materi hari ini. Di sini ada nomor 1, uji pemahamannya, berilah tanda centang pada setiap pernyataan berikut ya. Nah, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 dan 5. Nah, di sini apakah termasuk usaha atau bukan usaha ya, tinggal kalian centang saja. Misalkan nomor 1 termasuk usaha berarti dicentang di situ. Atau nomor 2 di situ bukan usaha berarti tinggal dicentang di bagian bukan usahanya. Nah, ini ada nomor 2. Pindahkan penyelesaian berikut ke dalam kotak yang sudah disediakan. Jadi di sini ada kotak yang 3 kotak ya. Ada nomor 1, ada nomor 2A, ada nomor 2B. Jadi yang sebelah kanan ada 12.500 Joule, 250 Watt, dan 2 Joule. Kira-kira 3 ini dimasukkan ke dalam nomor mana ya? Nomor 1 atau 2A atau 2B. Silahkan kalian sesuaikan ya. Baca terlebih dahulu yang teliti, jangan terburu-buru agar kalian bisa memahami lebih dan jawabannya betul ya, mendapatkan nilai yang baik. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan. Semoga kalian bisa memahami materinya yang sudah Ibu jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.